perkenalkan, nama saya Tia Pemaisari, NIM A1A3220058. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis tentang buku komunikasi bisnis, strategi komunikasi dalam mengelola bisnis. Penulisnya Adi Febrianto SE dan Endang Setya Triana SE. Nah, penulis menulis buku ini karena berawal dari keterbatasan bahan ajar, khususnya tentang komunikasi bisnis, dan kebetulan penulis mengampu mata kuliah tersebut. Terpanggillah hati nurani untuk membuat tulisan tentang komunikasi bisnis. Buku ini penulis tujukan untuk para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang komunikasi bisnis, khususnya mengenai strategi komunikasi dalam mengelola bisnis. Nah, harapan dari penulis ini mudah-mudahan buku ini dapat menambah perbendaharaan bahan ajar yang mudah dipelajari dan dipraktekkan. Pembahasan dalam buku ini mencakup secara beruntun mulai dari bab 1 itu pengertian komunikasi bisnis, bab 2 komunikasi dalam organisasi, bab 3 teknologi komunikasi dan informasi bisnis, bab 4 komunikasi lintas budaya, bab 5 komunikasi tertulis, bab 6 pengelolaan rapat dan kelompok kecil, bab 7 penulisan laporan bisnis dan proposal bisnis, bab 8 teknik presentasi, bab 9 komunikasi non-jurnalistik, dan bab terakhir yaitu bab 10 penanganan keluhan pelanggan. Oke, memasuki sebab pertama yaitu bab 1 mengenai pengertian komunikasi bisnis. Nah, di sini di bab 1 ini ada dua komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi atau komunis berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama. Nah, secara sederhana komunikasi dapat menjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami sesuatu dengan yang lain. Nah, lalu ada komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Biasanya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, atau yang bisa disebut dengan verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, dan apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih tetap dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerakan badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Nah, komunikasi seperti ini bisa disebut komunikasi nonverbal. Nah, ada beberapa komponen dalam komunikasi, dalam proses komunikasi. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Nah, yang pertama itu ada komunikator. Nah, yang kedua ada pesan, media, komunikasi, umpan balik. Nah, lalu ada metode komunikasi. Nah, metode komunikasi itu ada metode komunikasi linear dan metode interaksional dan metode transaksional. Lalu memasuki bab 2 yang dimana ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai beberapa tujuan. Nah, lalu ada tujuan organisasi tersendiri dari organisasi bisnis. Bertujuan utama untuk mencapai keuntungan ekonomi dan organisasi nirlab atau non-lab. Organisasi yang bertujuan tidak pada lab hambatan dalam komunikasi antara hambatan dan proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan semantik, hambatan psikologis.
Pola komunikasi terdiri dari saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Baik, selanjutnya masuk bab 3, teknologi komunikasi bisnis dan informasi bisnis. Nah, di bab 3 ini mencakup penggunaan utama teknologi informasi merupakan membantu dalam memecah masalah dengan kreativitas yang tinggi dan membuat manusia semakin efektif dalam memanfaatkannya. Prinsip Higtech atau Higtouch adalah semakin Higtech teknologi informasi yang kita pertimbangkan aspek Higtouch dari teknologi informasi tersebut, yaitu aspek komunikasi, aspek manusia. Jangan meminta manusia untuk menyesuaikan dengan teknologi, tetapi sesuaikan teknologi dengan manusia. Tanggung jawab pemakaian teknologi informasi akan memberikan peran yang penting dalam memaksimalkan kinerja teknologi informasi. Peran yang dimainkan adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis dengan peran beretika sehingga tidak melanggar hak privasi dan keberadaan orang lain. Pemakaian harus melindungi data dan informasi yang berada di dalam sistem komputer atau yang dikirim melalui jaringan dari kehilangan dan kerusakan. Nah, lalu teknologi informasi dan komunikasi banyak mempengaruhi setiap unsur rantai nilai menggunakan cara pelaksanaan kegiatan bernilai serta menggunakan hubungan antar kegiatan tersebut. Nah, teknologi informasi menyebabkan komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah. Memasuki bab 4, yaitu komunikasi lintas budaya. Di bab 4 ini mencakup perbedaan kebudayaan dengan gaya-gaya komunikasi berpotensi untuk menimbulkan masalah-masalah dan komunikasi antar budaya. Tetapi tidak saja perbedaan melalaikan, juga lebih penting lagi kesulitan untuk mengakui perbedaan yang menyebabkan masalah serius dan mengancam kelancaran komunikasi antar budaya yang dapat menjurus ke disgregasi nasional. Maka kesadaran akan variasi kebudayaan ditambah dengan kemauan untuk menghargai variasi tersebut akan sangat mendorong hubungan antar kebudayaan. Nah, lalu sementara itu peran simbol dan bahasa dalam komunikasi antar budaya sangat penting, karena tanpa simbol dan bahasa kita akan sulit untuk berkomunikasi, bahkan tidak dapat berkomunikasi. Budayalah yang membentuk simbol dan bahasa sendiri-sendiri. Setiap kelompok memiliki makna dan tiap-tiap simbol dan bahasa yang mereka gunakan. Jika kita ingin efektif dalam berkomunikasi antar budaya, maka haruslah menggunakan simbol-simbol serta bahasa-bahasa yang telah disepakati dalam daerah tersebut. Nah, dengan kata lain, untuk meminimkan kesalahan berkomunikasi, kita harus dapat mempelajari kebudayaan setempat sebelum masuk dalam suatu kebudayaan baru. Masuki bab 5, komunikasi tertulis. Bab 5 ini mencakup tentang menurut Boff dan Thiel 1989, komunikasi tertulis dilakukan baik antara individu dan bagian dalam struktur organisasi, perusahaan maupun dengan pihak ketiga. Dalam penyampaian pesan secara tertulis mempunyai keuntungan yang sangat besar, yaitu yang pertama adanya peluang untuk mengontrol pesan. Terus yang kedua, ada isi pesan yang disampaikan dapat memuat informasi yang sangat kompleks dan memerlukan uraian sangat detail. Nah, ada yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat didokumentasikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk rujukan pada masa mendatang. Nah, ada yang keempat, tentang pesan dapat disebabkan secara luas ketika halayak yang ingin dijangkau sangat besar dan terpisah secara geografis. Nah, lalu ada komunikasi tertulis dapat dipilih jika sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pesan atau objek yang ingin disampaikan
cukup banyak dan kompleks. Perlu diperjelaskan panjang lebar suatu teknik, perlu visualisasi pesan dalam bentuk angka-angka grafik, gambar, dan statistik. Nah, yang kedua ada menerima pesan terpisah jarak jauh dengan memberi pesan. Nah, yang ketiga ada memerlukan laporan, data, atau dokumentasi tertulis untuk arsip. Nah, yang terakhir ada tidak dibutuhkan tanggapan cepat dari pemerintah penerima pesan. Masuki bab 6 yaitu